Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfikar Isham. Kali ini kita akan membahas tentang tugas manajemen ASN dan isu yang terkait langsung dengan manajemen ASN. Ada 3 isu yang terkait langsung dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, museum belum optimal dalam akses riset dan penulisan karya tulis. Kemudian museum belum maksimal dalam membuat materi edukasi siswa sekolah dasar dan menengah, serta belum maksimal dalam melakukan program kunjungan virtual museum. Apa sih dampaknya jika museum belum optimal dalam akses riset dan penulisan karya tulis? Museum akan kehilangan misi utamanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, serta akan kehilangan pengunjung dari sektor usia remaja dan dewasa dan kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam uraian jabatan edukator pun, para edukator memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembimbingan dan juga pengarahan karya tulis dan juga skripsi. Berikutnya adalah isu museum belum maksimal dalam membuat materi edukasi siswa sekolah dasar dan menengah. Apakah dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah museum tidak memenuhi misi edukasinya sama seperti isu sebelumnya, dan juga museum akan kurang relevan dalam penyampaian materi karena tidak terkait langsung dengan materi edukasi di sekolah atau kurikulum yang sedang berjalan. Dampak dari isu yang terakhir, museum belum maksimal dalam melakukan program kunjungan virtual museum, adalah kurangnya pengetahuan masyarakat luas mengenai Museum Kepresidenan RI Balekirti, secara khusus masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa. Sekarang kita melakukan analisis USG berdasarkan isu-isu yang sudah kita lihat dampaknya tadi. Berdasarkan isu nomor 1, urgency, seriousness, dan growth-nya memiliki 5 poin, sehingga mendapatkan total 15 poin. Untuk isu yang kedua, pada bagian growth hanya mendapatkan 4 poin, sehingga total poinnya berjumlah 14. Dan pada isu yang ketiga, seriousness dan growth hanya memiliki 4 poin, sehingga totalnya hanya mendapatkan 13 poin secara keseluruhan. Berdasarkan analisis USG, maka isu nomor 1 menjadi problematika utama kali ini. Pada masing-masing isu berdasarkan analisis USG, dimulai dari isu nomor 3, ternyata virtual museum bisa diganti menjadi video pemaparan dan keliling museum. Dan isu nomor 2 masih bisa disolusikan dengan tetap menerapkan edukasi yang tidak terlalu terkait dengan kurikulum sekolah. Nah, isu nomor 1 menjadi isu yang harus diselesaikan dengan cepat, karena visi misi museum yang terkait erat dengan edukasi dan menjadi sebuah patokan dalam keberhasilan sebuah museum menjalankan visi misinya. Pada isu nomor 2 dan nomor 3, growth dan seriousness-nya memang tidak terlalu tinggi, tidak sama dengan isu nomor 1. Pada bagian pembuatan materi edukasi siswa sekolah dasar, tentu saja kita masih bisa menggunakan materi yang sudah ada dan sudah terbentuk di dalam museum, walaupun memang tidak terkait langsung dengan kurikulumnya. Dan juga kunjungan virtual museum secara live bisa digantikan dengan video pemaparan dan video museum keliling. Isu nomor 1 ini kemudian saya analisis kembali menggunakan fishbone
agar terlihat apa penyebab museum belum optimal dalam akses riset dan penulisan karya tulis. Ternyata pada bagian manpower belum ada pembimbing karya tulis, atau edukator belum memiliki pelatihan pembimbingan karya tulis. Dalam hal method, belum ada SOP bimbingan riset, karena memang belum dibuat. Kemudian, pada bagian material, belum ada bahan atau data untuk pembuatan riset. Data, benda koleksi, dan buku belum lengkap, dan belum dipublikasikan secara lengkap. Pada bagian mesin, belum ada platform bimbingan karya tulis, atau belum ada rancangan pengembangan website sebagai platform atau sarana pembimbingan karya tulis. Pada bagian analisis Fishbone, terlihat jelas penyebab utama dari museum belum optimal dalam akses riset dan penulisan karya tulis, yaitu belum ada SOP bimbingan riset. Jika SOP bimbingan riset sudah dibuat atau sudah dibentuk, maka akan ada susunan edukator yang bisa melakukan pembimbingan langsung karya tulis. Kemudian, data dan buku tentu akan langsung dilengkapi sebagai bahan utama tata cara prosedur bimbingan museum. Dan juga munculnya pengembangan website yang bisa langsung terkait dengan bimbingan karya tulis. Setelah kita lihat analisis Fishbone tadi, maka solusi yang muncul adalah perlunya pembuatan SOP permintaan data dan juga SOP perbantuan penulisan karya ilmiah, agar pembuatan karya ilmiah bisa berjalan lancar di Museum Kepresidenan RI Balaikirti. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton presentasi dari tugas manajemen ASN. Semoga berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.